Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam dan kita sudah sampai ke mutiara yang ke-24. Mudah-mudahan kajian pada selanjutnya ini kita selalu mendapatkan nurul ilm, cahaya ilmu yang akan sampai ke dalam qalbiyah kita semua, sehingga mampu mempengaruhi terhadap perilaku kehidupan kita. Untuk itu mohon disimak dan diperhatikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrab wuku al-aqdari matum tafi hadid dari fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha. La tastaghrab, jangan kamu menjadikan sesuatu itu asing. Jangan kamu membuat sesuatu itu aneh. Jangan melakukan keanehan. Wuku al-aqdari, akan terjadinya kesulitan atau ketidakenaan atau penderitaan. Artinya bahwa jangan merasa aneh kamu dengan muncul atau terjadinya penderitaan yang kita alami, yang terjadi pada diri kita itu. Madumta, selama engkau masih fi hadihid dari, ada di negeri ini. Artinya selama ada di dunia ini jangan kamu merasa heran, jangan kamu merasa melihat segala sesuatu aneh. Sesuatu bila terjadi kepada kita, kesulitan, ketidakenaan, penderitaan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan pada diri kita itu. Selama kita masih ada di dunia ini, bahwa jangan kamu atau jangan kita menganggap aneh itu. Kenapa? Fa'innaha, maka sesungguhnya hadiddan ma abrozat, tiada akan muncul, tiada akan lahir, tiada akan keluar. Apa hadidar illa ma, kecuali sesuatu wa adapun emah itu mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha, di mana sesuatu itu menjadi hak sifatnya daripada dunia dan menjadi sebuah kewajiban dari sifat-sifatnya dunia. Jadi selama kita di dunia itu jangan Anda mencari enak, mencari ketenangan dan kesenangan. Karena dunia ini bukan tempat ketenangan dan kesenangan. Ya. Maka itu ketika kita dapati pada diri kita dalam kehidupan kita, penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan, ya memang itu menjadi sifat daripada dunia. Selama kita hidup di dunia, maka selama itu kita tidak akan tidak pernah lepas dari akan keadaan-keadaan seperti itu. Artinya keadaan-keadaan yang menjadi penampilan daripada sifat dunia. Jadi sifat dunia itu adalah bahwa dunia ini adalah tempat sulit, sebagai tempat penderitaan, tempat ketidakenaan sesungguhnya. Bayangkan nikmat itu hanya diberikan oleh Allah satu, dan tempat kenikmatan bagi orang mukmin tidak ada lain adalah kelak di akhir.
Al istighrabu, maka adapun istighrab. Apa sih mana istighrab? Istighrab adalah taskiru syai'i wariban, menjadikan sesuatu wariban aneh, hatta yata'ajjaba, sehingga menjadi takjub atau heran minhu dari syai'. Jadi pemaknaan tentang istighrab ya, sebagaimana di dalam kata mutiara yang ke-24 dari matan ini, la tastaghrab, jangan kamu menjadikan sesuatu itu aneh. Ya, itu artinya bahwa jangan sampai kita itu terheran-heran ketika menyaksikan sesuatu yang, katakanlah sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Jangan menganggap aneh. Apalagi kemudian kita itu menjadi takjub, terheran-heran terhadap peristiwa itu. Itu yang disebut dengan istighrab. Wal akdaru, maka adapun lafat akdar. Apa sih lafat akdar itu? Kulluma adalah segala sesuatu yakduru, yang menjadi kotor, yang menjadi tidak enak ala nafsi, kepada jiwa seseorang. Wa yu'allimuha, dan menjadikan menderita atau sakit akan jiwa atau kepada badan. Jadi makna akdar, jadi wuku al akdari di sini, akdar itu maknanya adalah segala sesuatu yang menjadi tidak enak, menjadi sulit, ya, menjadi penderitaan-penderitaan yang terjadi pada diri manusia. Itu yang dimaksud dengan al-akdar. Wa mustahiqu wasfiha, dan menjadi hak sifat daripada akdar, ya. Wa mustahiqu wasfiha, dan menjadi sifat daripada apa itu? Sifat daripada dunia. Ma tastahiqu, sebagaimana menjadikan hak dunia itu antu sofa, untuk disifati bi dengan matastahik. Jadi tidak perlu heran memang itu menjadi karakter dan sifat dasar daripada dunia. Dunia itu adalah tempat yang tidak enak, tempat ujian, tempat penderitaan. Dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang dan mencari kesenangan dan mencari kenikmatan. Ini bukan tempatnya dunia. Dunia adalah tempat untuk bercocok tanam kebaikan, di mana cocok tanam kebaikan itu butuh sebuah perjuangan dan butuh sebuah penderitaan juga. Dan karena itu memang hidup di dunia ya seperti itu, yang menjadi sifat hak miliknya dunia ya seperti itu. Wa wajibun na'tiyah, dan menjadi kewajiban dari sifat yang dimiliki oleh dunia, mayajibu, sebagaimana sesuatu yang wajib antuna'ata, untuk diberikan sifat apa hadidar bihi, dengan sesuatu. Qala, berkata siapa ba'dum, sebagian ulama tasawuf, al-wasfu, adapun wasf, pengertian wasf. Di sini tadi ada yang disebut dengan mustahiqu wasfiha, ya, menjadi hak dari sifatnya dunia, menjadi milik sifatnya dunia. Apa yang dimaksud dengan wasf? Ya, gambaran wasf atau sifat. Yakunu, ada apa al-wasf? Ada bil umuri al-lazimati, adanya itu wasf itu, adanya wasf, adanya sifat itu dengan perkara-perkara al-lazimati, yang bersifat lazimah. Lazimah itu bersifat tetap akan adanya sesuatu. Sedangkan wanak tuh, kata-kata nak di situ ada kan wajibun na'tiyah, dan menjadi satu kewajiban yang dimiliki, menjadi kewajiban, ya, sifat daripada dunia. Coba perhatikan, ada istilah wasf, ada istilah na'at. Kalau dalam ilmu nahwu antara wasf, sifat, dan na'at itu hampir sama. Tapi dalam kajian
tasawuf yang terkait dengan wasf dan na'at itu ini dibedakan. Jadi wasf itu adalah yakunu, sebuah wasf adalah ada. Ya, sebuah wasf itu bil umuri atau gambaran dengan perkara-perkara yang lazimah itu tetap menetap, yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi sesuatu perkara, sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan itu namanya umurul lazimah. Itu namanya wasf, itu wasf, sifat itu. Wa na'tu, sedangkan na'at. Na'at itu apa? Yakunu ada, na'at bil awaridit thoriyah. Awarid itu artinya adalah bil awaridi, dengan sifat yang menjadikan dunia, ya, sifat yang menyatu, ya, sifat yang menyatu dari dunia, tapi sifat ini tidak terus melekat. Artinya begini, naat itu adalah yakunu ada, apa naat? Sifat bil awarid, sifatnya yang menyertai. Awarid itu yang kalau Jawanya itu anyar teko, yang selalu menyertai dan datangnya itu bil awaridit toriati, dengan tiba-tiba, tidak langgeng, tidak lazimah kedatangannya itu. Sifat daripada datangnya sesuatu itu yang disebut naat itu datangnya tiba-tiba dan tidak terus menerus, itu namanya naat. Beda dengan wasf. Kalau wasf itu sesuatu perkara yang menetap, yang tidak bisa dipisahkan, tapi dia bukan zat. Sekali lagi, sifat itu bukan zat, tetapi sesuatu yang melekat, yang memang tidak bisa dipisahkan, itu namanya wasf, itu sifat. Sedangkan awarid itu adalah sesuatu yang menyertai, sesuatu yang selalu juga ada, tapi sifatnya tidak terus menerus. Nah ini saya ulangi lagi. Dan itu sifatnya tidak terus menerus, dan kadang-kadang tiba, kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi, seperti itu namanya awarid. Itu disebut dengan naat. Jadi naat itu adalah wanatu, maka adapun naat yakunu ada apa naat. Naat itu sifatnya bil awarid, sifatnya adalah menyertai terhadap sesuatu yang disifati, tapi sifatnya tidak melekat terus menerus. Tibanya itu, datangnya itu kadang tiba-tiba, kadang datang, kadang tidak. Seperti itu perbedaan antara wasf dengan naat. Fal umurul lazimah, ini contohnya yang terkait dengan wasf. Apa yang dimaksudkan dengan umurul lazimah? Wal umurul lazimatu, maka adapun perkara-perkara yang bersifat lazimah atau sesuatu yang menetap, kal bayadi, seperti putih, seperti warna dengan putih, itu tidak bisa dibedakan. Begitu kita mengatakan warna putih, warna putih tidak bisa dibedakan putih dengan warna. Jadi sifat, ya, gambaran bentuk sesuatu perkara dari sifat, ya, terhadap mausuf sesuatu yang disifat itu tidak bisa dipisahkan. Maka itu disebut dengan warna hitam, warna putih, ya, tidak bisa kemudian putih berdiri sendiri, tidak bisa, ya, ketika sudah menyatu. Tapi dia bukan zat. Sekali lagi, bahwa yang namanya wasf itu bukan zat, tapi itu sifat yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan. Hampir seperti itu keadaannya. Seperti kalbayati, seperti putih. Putih tidak bisa dilepaskan dari warna, istilah warna. Wasawadi, begitu juga warna hitam, ya, tidak bisa hitam dan warna itu berbeda, ya, tidak bisa dipisahkan antara sifat dengan mausufnya, itu tidak bisa dipisahkan. Watauli atau watauli dan panjang, wasqosri dan pendek, sama dengan contoh bayat dengan putih dan hitam. Wal awaridu, sedangkan awarid itu sesuatu sifat atau naat yang datang, yang menyertai
terhadap man'ut, sesuatu yang disifati tapi sifatnya tiba-tiba, tidak terus-menerus maksudnya, kadang-kadang. Itu awarid namanya. Kal marodi, seperti sakit. Ya, sakit itu kan kadang-kadang datang. Tapi itu menjadi sifat yang ada pada diri manusia. Manusia itu sakit itu menjadi sifat kelemahan manusia. Tapi tidak terus-menerus melekat sifat daripada sakit itu. Kadang-kadang datang. Dan itu pasti memang datang. Wasihati begitu juga sifat sehat. Ya, sifat sehat. Tidak seluruhnya sehat itu terus melekat pada diri manusia. Wal faroh, dan kegembiraan, wal hazani, dan kesedihan, wa wiridalik, dan lain sebagainya. Wal muradu, adapun yang dimaksudkan guna di sini bil ausofi, dengan sifat-sifat itu ma sesuatu yatakarraru, yang berulang-ulang, apa wuku'uhu, terjadinya sesuatu, kal mauti, seperti kematian, wal amrodi, dan penyakit-penyakit, wa ma yaqau, dan sesuatu yaqau, yang terjadi kasiron, secara banyak. Itu namanya sifat ya. Jadi sifat itu kalau digambarkan peristiwanya itu, bahwa peristiwa yang ada pada wasaf, pada istilah sifat itu terus menerus regulasinya, putarannya, rotasinya itu terus menerus terjadi, seperti mati dan seperti sakit. Orang mati dan orang sakit kan terus menerus. Wama, dan sesuatu yakau, yang terjadi kasiron, secara banyak. Ya, terjadi peristiwanya itu banyak sekali, terus menerus begitu. Itu namanya ausof. Wabin nu'uti, dan sedangkan yang dimaksudkan dengan nu'ut atau naat, apa ma sesuatu yakilu, yang sedikit, apa wuku'u, terjadinya ma fil adati, di dalam kebiasaan, kal fitani, seperti pemusibah, wal haruji, dan kekacauan, ya, kekacauan atau kehancuran, malapetaka, wazalazili, dan gempa bumi. Itu namanya nu'ut, Jadi nu'ut itu naat dan sifat itu beda. Jadi kalau sifat itu tidak bisa dipisahkan antara sifat dengan mausufnya, tidak bisa Tetapi kalau yang namanya naat itu hanya tidak lazimah saja, tidak terus menerus, ya. Sifat yang ada pada naat, yang ada pada man'utnya itu sifatnya tiba-tiba, tidak terus menerus, dan tapi itu pasti terjadi juga, pasti terjadi, ya, pasti itu terjadi. Nah, dicontohkan seperti seperti kebiasaan seperti gini. Kalau yang terkait dengan wasaf, seperti sakit, orang sakit kan mesti terus ada orang sakit, terus ada orang mati, ya. Artinya kontinuitasnya itu terus berkesinambungan. Itu namanya wasaf. Sedangkan nu'ut, naat, ya, itu peristiwa terjadinya itu sangat sedikit di dalam kebiasaannya. Biasanya seperti itu. Seperti peristiwa gempa bumi, kan tidak terus-menerusan gempa bumi itu. Seperti kekacauan, tidak terus kekacauan, tapi pasti itu ada. Karena itu menjadi sifat, menjadi naat. Ya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka ahli tasawuf itu mengatakan, mereka mengatakan al-ausofu, adapun sesuatu perkara yang mempunyai sifat, yang namanya sifat itu sifatnya lawazimun, yaitu sifatnya menetap. Jadi sifat itu, ya, sesuatu itu sifatnya melekat, sifat. Seperti dicontohkan tadi, warna hitam. Nah, namanya hitam tidak bisa dipisahkan dengan warna. Tapi sifat itu bukan zat. Sekali lagi bahwa sifat itu bukan zat. Wa nu'utu, adapun nu'ut. Wa nu'ut, adapun naat, itu awarid itu. Namanya awarid. Awarid itu adalah juga sifat yang menyertai terhadap man'ut, ya, naat, ya.
naat atau sifat yang menyertai terhadap sesuatu yang disifati, tetapi tidak terus menerus sifat itu ada. Keadaan itu tidak terus menerus. Jadi datangnya itu temporer, tiba-tiba begitu. Pokoknya intinya tidak terus menerus. Wa nu'udu awarid. Wakilah, dan dikatakan huma, keduanya itu syai'un wahidun katanya. Tetapi ada yang berpendapat bahwa antara sifat dan naat itu adalah sesuatu yang satu. Sesuatu yang satu mungkin yang dimaksudkan bahwa dia antara sifat dan naat itu sama-sama melekat pada sebuah makhluk, melekat pada sebuah makhluk. Naat juga naat dengan sifatnya naat itu ia melekat kepada man'ut. Sifat begitu juga dengan sifat itu dia melekat dengan man'utnya, ya, dengan man'utnya, sehingga itu menjadi syai'un wahidun, sesuatu yang bersifat satu. Wa huwa adapun syai'un wahidun itu al-ashah, pendapat yang paling sah. Qultu, saya katakan, min adabil arifi, setengah daripada norma atau etika orang yang bermakrifah kepada Allah, alla yastaghroba, hendaklah tiada melihat sesuatu heran, menjadikan sesuatu itu heran. Alla yastaghroba, janganlah menjadikan heran syai'an kepada sesuatu. Min adabil arifi, bagian atau sebagian daripada norma orang yang ma'rifah kepada Allah, Allah yastaghroba, tiada boleh heran, ya, melihat heran siapa arif syai'an terhadap sesuatu, min tajalliyatil haqqi, dari tajalli-tajallinya Allah. Jadi apa yang dimunculkan Allah di permukaan, di bumi ini, di hadapan kita itu, dengan keanehan-keanehan, dengan kesulitan-kesulitan, dengan penderitaan-penderitaan yang ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai itu melihat sesuatu itu aneh. Kenapa? Ini dunia, bukan akhirat, bukan surga, ini dunia. Dunia ini adalah tempat sulit memang, tempat menderita, karena ini adalah kita mencari bekal di dunia ini. Bukan tempat untuk menikmati. Kita tempat menikmati itu adalah kelak di akhirat, bukan di dunia ini. Makanya jangan aneh kamu kalau hidupmu penuh dengan menderita, penuh dengan miskin, penuh dengan kesakitan, kesulitan, itu jangan menganggap aneh, jangan buat aneh. Karena itu termasuk tajallinya Allah. Wala yata'ajab, wala yata'ajabu, dan tidak boleh heran siapa arif min syai'in, dari sesuatu, minha, dari tajalliyatil haq, kainatam makanat jalaliyatan au jamaliyatan, apapun adanya, munculnya tentang jalaliyahnya Allah atau jamaliyahnya Allah. Jadi nggak usah kamu merasa aneh, merasa takjub terhadap penampilan-penampilan sesuatu yang tidak enak di dunia ini. Jangan kamu pun kok begini, kok begitu, jangan. Ya, apapun itu yang terjadi, baik itu menjadi jalaliyahnya Allah atau jamaliyahnya Allah, nggak usah. Makanat jalaliyan, makanat, sesuatu adanya mah itu jalaliyatan, ya, menjadi jalaliyah sifatnya, au jamaliyatan, atau yang sifatnya jamaliyah, indah. Fa in nazalat, kalau toh datang bi dengan arif, apa nawazilu kohriyatin, maupun apa nawazil, datangnya nawazilu kohriyah, datangnya keterpaksaan yang sifatnya penderitaan yang terpaksa, ketidakenaan, awakoat, atau tiba, fiha, dari di negeri ini, di dunia ini. Apa yang tiba, apa yang datang? Akdarun, kesulitan-kesulitan, wa aghyarun, dan perubahan-perubahan, ya, itu jalaliyatun. Wa aghyarun, dan perubahan-perubahan,
jalaliyatun yang bersifat jalaliyah, fala yastaghribhu, maka tiada boleh ya menjadikan heran, tidak boleh heran ya, tidak boleh melihat aneh. Siapa orang yang makrifah melihat aneh wuku dzalika, akan terjadinya dzalika, akan hal itu, ketidakenakan. Karena apa? Karena li'anna tajalliyati hadid dari, karena sesungguhnya penampilan hidup, munculnya sesuatu yang ada di dunia ini, itu jalluha atau itu julluha, menjadi penampilan hadid dar li'anna tajalliyati hadid dari, karena sesungguhnya ya penampilan tajalinya daripada dunia ini, itu julua penampilannya hadidar, itu jalaliyatun, bersifat jalaliyah. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya dunia itu daru ahwalin, sebagai negeri hiruk pikuk, negeri yang galau, negeri yang menyusahkan. Wa manzilu firqatin, dan menjadi tempat perpisahan, artinya bukan tempat yang kekal di sini. Wantiqolin, dan sebagai tempat intikol, transit saja. Dunia ini tempat transit. Kita tidak akan terus menerus di sini. Ini sehingga dunia itu tidak enak. Kesulitan akan terus kita temui, penderitaan juga akan terus kita jumpai. Maka itu jangan melihat aneh terhadap kesulitan, penderitaan ketika atau selama kita hidup di dunia, karena memang sifatnya dunia seperti itu. Ya. Wa fil hadis, di dalam hadis anhu dari Rasulullah SAW, annahu, sesungguhnya Nabi itu qala, berdawuh, fi ba'di khitobi, di dalam sebagian khutbahnya Nabi. Ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna hadidaro, sesungguhnya dunia ini adalah darun tiwa, dunia ini adalah tempat yang rusak, ay halak. Tiwa itu maknanya rusak. Dunia ini tidak kekal, dunia itu halka, rusak. Ladaro istiwain, bukan tempat ya yang kekal. Jadi dunia ini sifatnya fana, rusak, hancur. Dunia ini bukan tempat yang abadi. Wa manzilut taroh, dan dunia ini sebagai tempat yang susah, tempat hazan, tempatnya orang susah di dunia ini. La manzila farohin, bukan tempat kegembiraan. Faman arafa, barang siapa yang mengenal akan dunia, lam yafroh, maka tidak akan pernah senang. Liroho iha, ketika dia ada di dalam suasana senang ketika hidup di dunia. Jadi ketika senang pun hadir, datang, muncul di dunia ini, dia tidak merasa senang. Walam yasan, dan juga tidak merasa sedih. Lisyikoiha, ketika terjadi musyakko, ketidakenakan hidup di dunia. Memang sifat dunia, hidup di dunia ya seperti ini memang. Jadi barang siapa yang mengerti dan mengenal dunia, maka tidak akan pernah bahagia dan senang sekalipun hidup itu di dalam kemewahan. Karena sebentar lagi pasti akan menguji, sebentar lagi akan datang penderitaan. Jadi misal orang yang sekarang sehat, pasti suatu saat yang kaya, yang punya pangkat, itu pasti akan mengalami penderitaan. Mungkin harus berjalan, dikurangi dengan usia, pangkat jabatannya sudah pensiun, kekayaannya sudah habis yang dulu kaya. Ya. Jadi makanya dengan hidup di dunia itu, ketika orang itu mengenal
siapa dunia, maka ketika mendapatkan sesuatu yang enak, dia ya tidak merasa pas berlebihan, bahagianya biasa-biasa saja. Begitu juga ketika menemukan penderitaan, musyaqqah, ketidakenaan, juga tidak terlalu sedih dan susah, karena memang kenyataannya sifatnya dunia seperti ini, seperti itu, membawa orang susah. Ya sudah. Oleh sebab itu Allah, ingatlah, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa, telah menjadikan dunia daru balwa, sebagai negara atau daerah yang menguji, wal akhirata, sedangkan akhirat itu sebagai daro uqbah, sebagai daerah atau desa, yaitu penyesalan, ya. Faja'ala, maka kemudian Allah menjadikan balwat dunia, ujian dunia, lisawabil akhirati, untuk memperoleh, ya, untuk memperoleh akhirat, sababan, sebagai sebab. Dan Allah wasawabal akhirati, sedangkan Allah juga menjadikan, yaitu pahala akhirat, min balwat dunia, dari penderitaan di dunia, iwadun, sebagai gantinya. Jadi ini wajar. Jadi sesungguhnya bahwa Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujiannya, dan akhirat itu sebagai tempat uqbi, ya, tempat berakhir, ya, untuk menerima pembalasan. Jadi dunia ini adalah tempat ujian, dan akhirat itu adalah daru uqbah, yaitu daerah atau tempat pembalasan kelak. Tentu Allah menjadikan penderitaan di dunia ini, ya, digantikan lisawabil akhirah, menjadi pahala akhirat, sababan, menjadikan sebab. Allah jadikan sebab itu. Pahala akhirat itu karena penderitaan di dunia, dan menjadikan wasabal akhirah, dan menjadikan pahala akhirat itu berasal min balwat dunia, dari penderitaan dunia, iwadun, sebagai ganti. Maka itu fayakhudhu, maka menjadikan Allah liyu'tiya, dalam rangka untuk memberi, wayabtali, dan menguji siapa Allah, liyajziya, dalam rangka untuk memberikan balasan. Ini sudah jelas, ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan penderitaan hidup di dunia ini dalam rangka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Ketika Allah menjadikan ujian-ujian di dunia ini, berarti Allah akan memberikan balasan. Ketika kita mau merenung bahwa segala penderitaan, kesulitan, dan apapun yang dihadapi oleh kita itu bagian daripada cara Allah akan memberikan balasan, maka tidak perlu kita menyesali, tidak perlu kita merasa galau, tidak perlu kita merasa tidak menerima. Sudah terima aja, memang sifat daripada dunia ya seperti ini. Wa innaha, dan sesungguhnya dunia, lasari'atut tiwa, sangat cepat, ya, kerusakannya. Wasyaikatul, ya, wasyaikatul ingkilab, dan dekat. Ingkilab itu kebalikannya, baliknya cepat. Maka itu fahdharu, maka hati-hatilah, halawata rodho'iha, akan manisnya daripada nyusu dunia. Jadi ketika Anda sedang menikmati manisnya dunia itu, hati-hati. Jadi di sini diistilahkan hati-hati, fahdharu, hati-hatilah, halawata rodho'iha, akan manisnya susunya dunia, hati-hati, ya. Limuroroti, ya, limumoroti vitamia, karena pahitnya akan dipisah akan dunia. Jadi hati-hati, ya, hati-hati
akan manisnya dunia, karena Anda akan dipisah dengan pahitnya dunia ini. Wah juru dan tinggalkanlah ladzatan ajilah, kelezatan ajilah, ladzatan ajilah likurbatin ajiliha. Wajuru dan tinggalkanlah ya ladzatan ajiliha, kelezatan yaitu di dunia. Kelezatan di dunia itu tinggalkan, karena itu akan membawa likurbati ajali, akan menjadikan kesusahan ya nanti kelak ya, akan menjadikan kesusahan pada saatnya. Wala tas'au, dan jangan kamu terus berjalan, jangan kamu lumaku atau berjalan terus berusaha fi umroni dari, untuk meramaikan dan melestarikan dunia. Sudah, jangan pengen kamu lestari di dunia ini, karena qad qadallah, sungguh telah menentukan, qad qadallah telah memastikan atau telah menetapkan siapa Allah kharabaha, akan hancurnya dunia. Wala tuwasiluha, dan jangan terus nyambung itu apa ya, kalau bahasa Jawanya itu nepung akan dunia. Waqad aradallah, dan sungguh aroda telah menginginkan siapa Allah minkum, dari kalian, ijtinabah, akan menjauhi akan dunia. Fatakunu, sehingga ada yaitu kalian lisuhtihi, akan murkanya Allah itu muta'arridina, menerima semua, wali ububatihi, dan terhadap siksanya Allah itu mustahikina, mendapatkan hak semuanya. Jadi ini hati-hati. Wa qala, dan dawuh siapa Al-Junaid, Syekh Junaid radhiyallahu anhu, laisa istabsya'a mimma yaridu alayya minal alam li anni asaltu aslan wa huwa annadar daru hammin wa wammin wa bala'in wa fitnatin. Insyaallah kajian tentang pendapatnya Syekh Junaid ini akan saya lanjutkan di episode yang kedua dari Kata Mutiara yang ke-24. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.